keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang berani mengupayakan untuk menolong sesama mukminnya, berani meluangkan pikiran, tenaga, bahkan hartanya demi untuk menutup kebutuhan saudara muslimnya. Apa yang Allah berikan kepada mereka, mari kita ikuti sabda-sabda Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan hal itu. Pertama, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sumber hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka berdua, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim ulaikal aminuna ghadan min adzabillahi ta'ala. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki sekelompok makhluk, sekelompok manusia yang mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup kebutuhan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekelompok makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk ini yaitu manusia-manusia ini untuk menolong, membantu kebutuhan manusia. Yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim, banyak sekali manusia yang mereka membutuhkan bantuan, mereka berbondong-bondong mencari makhluk-makhluk ini. Banyak sekali manusia yang ingin ditolong, mereka mencari dan nopong golei makhluk-makhluk Allah ini. Ulaikal aminuna ghadan min adzabillah. Mereka itulah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, seperti inilah yang kelak pada hari kiamat dinyatakan oleh Kanjeng Nabi, aminuna ghadan min adzabillah, yaitu aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngenten, ada beberapa manusia yang diberi hati, diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka hatinya, sifatnya itu orang isowan. Gak isowan. Ono tonggone, koncone, dulure susah, melok susah. Ada teman semukminnya, seislamnya yang menderita susah, kesusahan, mereka tidak bisa diam. Mereka harus bergerak, mereka harus membantu, mereka senang. Enten wong-wong sing model ngenten iki memang oleh Allah didesain seperti ini. Nulungan nang wong, ora isoan, dijauhi tulung iku gampangan, dijaluki iku nyah-nyoh. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi, ulaikal aminuna ghadan min adzabillah. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhirah. Orang bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maksudnya Kanjeng Nabi memberitahukan, menginformasikan kepada kita semacam itu, tujuan untuk apa? Memotivasi kita agar kula kali panjenengan memasukkan diri ke dalam kelompok mereka. Artinya luman, kaisoan, nulungan. Mereka ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada li akhihi al-muslim hajatan
kana lahu minal ajri kaman hajja aw i'tamara. Terusipun Kanjeng Nabi, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudara muslimnya, maka baginya disiapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahalanya orang yang haji dan umroh. Kula kali panjenengan kok nulung tangga kanca dulur kita, baik pertolongan kita itu iso mberesi urusane kanca kita utawa boten. Sing penting kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang haji dan umroh. An Anas radhiyallahu anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada li akhihi al-muslim hajatan kanahu min ajrika man khaddamallahu umrahu. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudara muslimnya, nulungi saudara muslimnya, bantu saudara muslimnya, baik bantuan atau pertolongannya itu menyelesaikan problem masalah saudaranya ataupun tidak. Yang penting kita membantu, entah dengan pikiran kita, entah dengan tenaga kita, entah dengan waktu kita, entah itu dengan harta kita. Sing penting kita ikut andil untuk menolong kesusahan saudara kita. Maka kata Nabi, kana lahu minal ajri kaman khaddamallaha umrohu. Maka orang itu diberi pahala oleh Allah sebagaimana melayani Allah sepanjang umurnya. Diberi pahala seakan-akan orang itu menjadi pelayan Allah seumur uripe. Masya Allah. Allah sangat berterima kasih dengan orang-orang yang bisa meringankan beban sesama muslimnya. Karena manusia itu adalah tanggung jawab Allah. Lah kok ono menungso padha menungsone, siji menungso susah, terus siji ini terpanggil untuk membantu, maka Allah Subhanahu wa taala matur suwun. Bentuk matur suwun Allah, orang itu pertama diberi pahala sebanyak pahalanya orang yang haji dan umroh. Nomor dua, orang itu diberi pahala sebagaimana koyo-koyo ngabdi nang Gusti Allah saumur uripe. Masyaallah. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man masya ma'a madlumin hatta yuthbita lahu haqqahu thabbatallahu qadamaihi yawma tazillul aqdam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan menemani orang yang sedang terdolimi, ono wong terdolimi, misalnya ono wong kecopetan, ono wong kerampokan, ono wong ditipu wong, terus tiang niku toleh njaluk tulung gak adoh dulur atau konco, kok kepethuk jenengan, ternyata jenengan meluangkan waktu jenengan membantu orang itu, berusaha bagaimana orang ini bisa kembali ke rumahnya, bagaimana orang ini mendapatkan haknya. Thabbatallahu qadamaihi yauma tazil aqdam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kedua kakinya kelak di hari akhirat pada waktu banyak kaki terpeleset tidak selamat. Artinya napa artinya ngenten? Kok ana wong nulung wong sing lagi didolimi, mendapat kedoliman. Wong kesusahan panjenengan tulung, maka dicatat oleh Allah orang ini kelak akan selamat di Shiratal Mustaqim. Di mana di Shiratal Mustaqim kelak itu banyak kaki yang tidak selamat, banyak kaki yang terpeleset tidak selamat, banyak kaki yang terperosok ke dalam neraka.
dan orang-orang yang sering menolong sesama muslimnya, ada banyak harapan bisa selamat melewati siratal mustaqim. Jadi ibadah niku mboten mung salat mawon, mboten mung poso mawon, mboten mung maca Quran mawon, tapi ada ibadah yang sangat besar pahalanya. Sampai kan Gusti Allah niku matur suwun tenggene tiyang niku ibadah nopo? Ibadah nulung padha mukmine sing lagi susah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu ighatsatal lahfan. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sak temene Gusti Allah iku ngono cinta banget ighatsatal lahfan maring wong sing gelem nulungi wong sing lagi susah. An Qutsair bin Abdillah bin Amr ibn Auf al-Muzani an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah memiliki para hamba, sesungguhnya Allah memiliki beberapa manusia, khalaqahum lihawaijin nas, yang hamba-hamba itu diciptakan oleh Allah guna untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lainnya. Ala nafsihi alla yu'adzibahum binnar. Gusti Allah bersumpah atas nama zatnya tidak akan yu'adzibahum, alla yu'adzib, tidak akan menyiksa orang yang seperti ini. Masya Allah. Jadi Gusti Allah niku bersumpah atas nama zatnya sendiri bahwa tidak akan pernah mengadab, tidak akan pernah menyiksa kepada siapa? Orang-orang yang kegemarannya, yang hobinya, yang kebiasaannya iku nulung uwong, memenuhi kebutuhan orang-orang lain yang butuh. Lah orang-orang semacam ini mendapat jaminan dari Allah tidak akan disiksa kelak di yaumil akhirah. Fa idza kana yaumul qiyamah, kemudian apabila hari kiamat itu benar-benar terjadi, wudi'at lahum manabir min nur, maka dipersiapkan mimbar-mimbar dari nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimbar-mimbar dari cahaya dipersiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk mereka, orang-orang yang gemar, hobinya menolong orang lain. Yuhadditsunallahu ta'ala 'alaiha wan nasu fil hisab. Mereka kelak di yaumil hisab, semua manusia sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang di dunia pada waktu hidupnya, kegemarannya, hobinya adalah menolong manusia, mereka tidak diadili oleh Allah. Mereka tidak dihisab oleh Allah. Mereka ditempatkan di suatu tempat yang indah, disuruh menempati mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, dan mereka diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia yang lain fil hisab, sedangkan manusia yang lain sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata seperti itu nggih, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang membantu orang lain. Tentunya didasari dengan keikhlasan murni, tidak ada kepentingan kecuali hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih mungkin ngrasakno terkuras pikirannya, terkuras tenaganya, bahkan terkuras hartanya karena menutupi kebutuhan orang yang lagi butuh. Tetapi ternyata itu semua menjadi investasi akhirat yang akan menjadikan orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menungso kabeh diadili
wong niku dideleh nang dhuwur mimbar sing terbuat dari cahaya, di atas dijak omong-omongan Nabi Gusti Allah. Masya Allah, luar biasa. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju khalqun min ahlin nar fayamurru ar-rajulu bir-rajul min ahlil jannah fayaqulu ya fulan ama ta'rifuni fayaqulu wa man anta fayaqul ana alladhi istawhabtani wudu'an fawahabtu laka fayashfa'u fi fayamurru ar-rajulu bir-rajul fayaqul ya fulan ama ta'rifuni fayaqul wa man anta fayaqul ana alladhi ba'astani fi hajatin kada. Dipun ceritakan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok setelah yaumul mizan, setelah timbangan amal baik dan buruk itu dilakukan, maka ditetapkanlah siapa-siapa yang ahli surga, siapa-siapa yang ahli neraka. Yang ahli surga senang bukan kepalang, dan yang ahli neraka susah bukan kepalang. Kemudian mereka digiring menuju tempat mereka masing-masing. Yang neraka akan digiring ke neraka, yang surga akan digiring ke surga. Namun sebelum mereka benar-benar ke neraka dan ke surga, ternyata ada yang berpapasan. Ahli surga ini ditemui, ahli neraka ini kepethuk saudara atau temannya dulu sewaktu hidup. Sing orang itu ternyata ahli surga. Jadi satu ahli neraka bertemu ahli surga. Dulu di dunia pernah bersama, pernah omong-omongan, pernah kumpul. Si ahli neraka ngomong, ya fulan, hei bapak, sampean gak kenal aku ta? Sopo sampean? Aku iki biyen tahu sampean jauhi banyu. Aku tahu sampean jauhi ngombe. Aku tahu sampean jauhi mangan, terus sampean tak kei ngombe, sampean tak kei mangan. Aku waktu itu yo ikhlas krana Gusti Allah. Oh iya aku eling. Iya aku eling. Terus kemudian piye? Aku tolong sampean syafaati. Aku saiki ditetepno dadi ahli neraka. Langsung wong sing ahli swarga yang pernah punya balas budi ini ndonga nang Gusti Allah njaluk syafaat, muga-muga wong iki iso diselametno. Kemudian masih belum bisa selamat. Kepethuk maneh koncone. Ternyata koncone iki ahli swarga, sing tiyang niki wau ahli neraka. Pethuk maneh. Mas, sampean gak kenal aku tah? Sampean biyen iku tau tak tulung. Sampean biyen iku tahu gak iso mangan tak kei mangan. Sampean biyen iku susah butuh terus tak tulung, akhirnya kebutuhan sampean tertutupi. Oh iya aku kenal, aku roh. Langsung jauhno syafaat. Akhirnya saking banyaknya orang yang memberikan syafaat kepada ahli neraka ini, si ahli neraka ini berubah menjadi ahli surga. Ora sida dideleh neraka. Napa saking akeh wong sing nyafaati. Masya Allah, luar biasa. Termasuk orang-orang yang bisa menyafaati kita ketika kelak nanti kita tidak selamat di akhirat siapa? Orang-orang yang berteman karena Allah. Siapa mereka orang-orang yang berteman karena Allah? Mereka yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kira-kira orang pertemanan karena Allah ten masyarakat kita niku sinten? Koyoke. Sing sebagian besar adalah mereka majelis taklim, majelis jamaah salat. Mereka kumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah, gitu. Kados kita nenten iki, kita kumpul di sini untuk siapa? Ya karena Gusti Allah toh, enggak ada kepentingan apapun.
Kita jamaah subuh, jamaah duhur, jamaah asar, jamaah maghrib, melakukan sholat jamaah di masjid setiap hari. Kita ketemu dan kumpul, salam-salaman. Ada kepentingan apa? Tidak ada kepentingan apa-apa. Kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah pertemanan karena Allah. Dan mereka ini kelak di yaumil akhirah kok ada salah satu di antara kelompok mereka, teman mereka, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ono sing ahli neraka, ono swarga. Lah, sing ahli neraka niki kok ketemu iso njaluk tulung, ya Allah, tulung Po Ocak, tulung opo Odik, tulung Po Mbak Yu. Aku iki syafaatono. Saking akeh sing nyafaati, berubahlah dia dari menjadi ahli neraka menjadi ke ahli surga. Jadi kumpul-kumpul ngenten iki manfaat nomboten. Manfaatnya kata di dunia manfaat, di akhirat gimana? Semakin banyak perkumpulan, semakin banyak majelis taklim yang kita ikuti, nang gini melok, nang kono melok, sehingga banyak sekali teman majelis kita, maka semakin besar harapan untuk bisa saling memberikan syafaat kelak di yaumil akhirat. Ngonten. Makanya enten tiyang niku hobine hadir majelis taklim. Tidak ada lain dan tujuan kecuali mereka ingin selamat dunia akhirat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafin asra sinin wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadik kullu khandakin ab'ad mimma bainal khafiqaini. Terus pun Kanjeng Nabi, barang siapa yang berjalan demi untuk memenuhi kebutuhan saudara muslimnya, jadi jalan kita dalam rangka untuk menolong, membantu saudara teman semuslim kita, maka langkah kita itu lebih baik daripada iktikaf asrosidina 10 tahun. Ya Allah, iktikaf 10 tahun kaya apa rasane? Kalah muniku ganjarane ambek nulung tangga kita, nulung kanca kita, nulur dulur kita sing padha mukmine. Wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa khanadik. Sedangkan orang yang i'tikaf 1 hari saja, yang apabila itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan dia dijauhkan oleh Allah dengan neraka sejauh 3 khanadik. Kullu khandakin ab'ad mimma bainal khafiqaini. Setiap satu khandak niku jurang. Setiap satu jurang itu besarnya antara arah barat dan timur. Jadi kula kali panjenengan iktikaf sedina suwengi. Nanti mboten niki iktikaf sedina suwengi. Pisan-pisan kudu tahu gitu niku. Sebab niru Rasulullah. Rasulullah niku lek akhir-akhir Ramadan itu gak metu ke masjid, iktikaf. Di pondok-pondok juga begitu, iktikaf 10 hari, iktikaf 3 dino. Nggih, nek nang pondok-pondok nang pucun ngoten niku nggih. Kita iktikaf 3 hari gak keluar dari masjid, mangan dikirim. Nggih. Metu-metu atus ngoten tok. Dadi turu ya nang ngene mriku. Meturu maca Quran, ngaji, taklim, ngoten niku wis pokoke ibadah tok nang Gusti Allah. Sedina iktikaf kok diterima mbek Gusti Allah, ganjarane niku ambek Gusti Allah didohno ambek neraka sejauh 3 khandak. Khandak niku jurang. Lah 1 jurang jagat wetan ambek jagat kulon omboe. Artine napa? Artine iktikaf sehari kok diterima Gusti Allah, wis didohno sak ado-ado ambek neraka. Maknane napa? Maknane ora bakal mlebu neraka. Niku iktikaf lek diterima. Nek kita kan paling iktikaf ya ape salat Jumat
niat nawaitul itikaf ta'ala. Mari Jumat paling setengah jam metu maneh nggih. Utawa paling suwe maca Quran sak juz rong juz. Ora tahu. Nah, biar perlu jajal itikaf sedina sewengi. Lho nggih, Kanjeng Nabi niku ngoten. Nah, tapi lenang kene ya kurang strategi nggih. Strategi nang Ampel niku ana nggone. Dadi masjid-masjid besar-besar itu ada tempatnya. Kanggo itikaf sehari semalam. Nggih, kurang beberapa menit lagi monggo kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu syahadat, istighfar, minta surga, dijauhkan neraka, semua dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gitu. Nah, niki ini tuh donga-donga yang warid dari Rasulullah, donga-donga yang diajarkan Rasulullah ketika khusus bulan Ramadan. Monggo kita baca bersama-sama. Lihat. Kasih ibu-ibu. Monggo dibahas bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk. اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. تقبل الله منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صالح أعمالنا. تقبل الله منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صالح أعمالنا.
taqabbalallahu minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna salihah a'malina. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna manana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna manana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna manana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna manana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa qabalna manana ghairuk. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya 'azim ya 'azim anta ilahi la ilaha ghairuk. Ighfir lidh-dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim ya 'azim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.